Hai teman-teman, selamat sore semuanya. Saya Rustina Meganoveni, pengawas pendidikan agama Kristen tingkat sekolah dasar di kantor Kementerian Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Jadi ini menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan yang mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam CEK. Jadi saya buatkan tutorial sederhana sebanyak 16 langkah. Sebenarnya bisa lebih disederhanakan lagi ya teman-teman. Tapi saya harap teman-teman bisa melakukan ini di rumah sehingga nanti di tahun 2022 kita bisa melakukannya dengan baik. Nah, kita akan melihat ya. Saya sudah perkenalan kan di bagian awal, nama saya Rustina Meganoveni dan biasa dipanggil Noveni. Dan saya ingin mencoba membawa teman-teman untuk kembali melihat salah satu bentuk tanggung jawab kita di dalam sistem informasi ya kepegawaian CEK yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Jadi nanti teman-teman silakan yang mungkin jarang membuka aplikasi model ini, mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar. Aplikasinya ya teman-teman bisa lihat atau browser lewat mesin pencarian Google contohnya. Buka browsernya dan mesin pencariannya, ketik login CEK. Seperti yang ada pada gambar di situ, ya, login CEK, silakan teman-teman buka. Kemudian langkah yang kedua, ketika sudah menemukan atau kebingungan, pasti nanti ketika kita mengetik di mesin pencarian, itu agak saya ada salah tulis tuh IEK, harusnya CEK ya. Jadi CEK sudah kelihatan seperti fitur yang ada di layar teman-teman semuanya, seperti itu. Lalu kemudian nanti kita akan ketemu ketika sudah masuk ke dalam CEK sendiri, fitur yang ditemukan adalah seperti yang ada di layar yang Anda lihat. Itu langkah ketiga. Setelah Anda mengklik tautan yang keluar di mesin pencarian, akan muncul di laptop atau di HP, ya, seperti yang ada di layar pada langkah ketiga. Yang berikutnya, untuk langkah yang keempat, setelah kita berhasil masuk, apa yang harus kita lakukan? Silakan lihat fitur bagian kiri. Ya, di situ ada tampilan mulai dari apa? Kegiatan tahunan, kegiatan bulanan, sampai logout. Yang perlu teman-teman lakukan nanti pada bagian ini adalah mengecek profilnya. Ya, silakan klik nama Anda di bagian kiri atas, itu ada nama Anda ketika berhasil masuk. Ya, masuknya tadi saya lupa kasih tahu ya, menggunakan NIP Anda, baik itu NIP yang di bagian atas dan NIP untuk password Anda. Klik nama Anda dan ketika menuju fitur profil ya, cek apakah data sudah dengan benar terinput di bagian ini. Isi satuan kerja Anda, kemudian tempat di mana Anda bertugas, nama pimpinan Anda, di mana dasarnya. Cek di SKP Anda, siapa pejabat penilai Anda. Bila sudah semua Anda isi, klik di bagian bawah itu ada update. Ada simbol disket di situ, dan itu yang kita update. Yang berikutnya, teman-teman bisa lihat di langkah yang keenam. Ya, langkah yang keenam apa saja di situ? Langkah keenam sudah masuk di kegiatan tahunan. Sudah masuk di kegiatan tahunan. Nah, untuk masuk ke dalam kegiatan tahunan ini dan mengisi fitur yang ada di kegiatan tahunan, tentunya apa yang harus Anda lakukan? Cari dulu, ambil. Sebelumnya harusnya sudah cari, ambil, dan mempersiapkan SKP atau sasaran kinerja PNS Anda. Karena nanti akan mengisi di fitur bagian tahunan itu adalah bagian unsur utama sampai dengan unsur penunjang yang akan diisi pada CEK. Ini contohnya punya saya ya teman-teman. Mohon maaf nih ada kena air sedikit, jadinya seperti ini modelnya. Nah, lihat ya, ini ya, jadi langkah-langkah yang ada. Kemudian yang berikutnya, teman-teman akan melihat langkah ke-8. Ya, contohnya cek di bagian kanan. Setelah mengisi tadi, baik satuan kerja dan nama pimpinan Anda, lihat nanti ketika klik di bagian langkah atau kegiatan tahunan, Anda akan mengisi atau melihat ada tanda tambah di bagian kanan bawah. Klik aja di situ, nanti akan keluar. Ini kan contohnya sudah punya saya nih ya. Contoh yang keluar itu pada fiturnya itu akan seperti ini ya.
berikut halaman yang berikutnya ya, seperti ini, di mana Anda nanti akan mengisi apa saja yang ada di SKP, kemudian Anda akan mengisinya kemana? Ke bagian program tahunan. Misalkan satu program tahunan ya, contohnya menyusun program pengawasan. Silakan Anda ketik sampai habis ya, ketik sampai habis, tambah, save, disimpan, sampai kalau saya itu kepada unsur penunjang, contohnya merevisi buku Pak Raja Wali, ya, merevisi buku, contohnya seperti itu. Nah, ketika sudah Anda simpan semuanya, silakan Anda buka lagi, klik pada kursor bagian bawah, bawa ke bawah, scroll ke bawah, lalu geser ke kanan. Nah, ketika geser ke kanan, Anda akan melihat bahwa di bagian sebelah kanan, di laptop itu ya, kalau kita lihat di layar kita, ada fitur breakdown. Fitur breakdown itu fungsinya untuk menurunkan apa yang menjadi kegiatan bulanan dan harian kita nanti dari kegiatan tahunan. Klik kursornya, lalu ketika sampai pada bagian bawah, geser lagi ke kanan, scroll lagi ke atas, ada fitur breakdown, Anda tinggal klik. Kalau masih merah, berarti itu belum diaktifkan. Kalau sudah hijau, diaktifkan. Ketika Anda klik kursor tersebut, Anda mengisi masuk kepada kegiatan bulanan. Nah, ketika masuk kepada kegiatan bulanan, ini fungsinya untuk menurunkan kegiatan tahunan. Isi lagi, apa yang mau saya lakukan setiap bulan Januari, kan dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Misalkan di bulan Januari, karena saya pengawas ya, masuk pada semester genap, ada penyusunan program kepengawasan di semester genap. Itu breakdown dari yang di tahunan tadi, yaitu menyusun program pengawasan. Nanti di bulan Januari akan kita masukkan lagi di kegiatan harian. Kliknya itu kegiatan yang dilakukan pada tanggal yang berhubungan dengan kegiatan program kepengawasan. Seperti itu contohnya. Jadi sudah tiba di langkah 10, silakan Anda tambah pada bagian bulanan. Klik breakdown, caranya di bagian kegiatan tahunan, isi dengan tadi yang saya katakan, bagian ini dengan kegiatan yang dilaksanakan selama 12 bulan atau 1 tahun. Dari mana itu diambil? Ya tetap merujuk kepada SKP Anda atau sasaran kerja pegawai negeri sipil Kementerian Agama, ya seperti itu. Langkah yang ke-11, setelah Anda selesai mengisi kegiatan setiap bulannya, Anda dapat memeriksanya kembali dan mengecek kepada bagian list kegiatan bulanan. Klik di bagian kegiatan bulanan. Akan kelihatan itu nanti capaian realitas. Bila Anda dengan rutin dan sudah sesuai mengisi pada bagian kegiatan harian Anda. Nah, teman-teman bisa cek ya, Anda bisa cek ya apa yang saya sudah kerjakan ini di bulan Januari 2021, capaian realisasinya seperti apa. Ya, seperti itu ketika kita sudah melakukan baik dari tahunan, breakdown ke bulanan, sampai kepada kegiatan harian. Sampai kepada langkah yang ke-12, kita akan mendapatkan bahwa untuk masuk pada kegiatan harian, kita tinggal klik pada bagian tanda tambah di kanan tadi. Sama kayak ketika masuk program atau kegiatan tahunan. Klik, akan muncul fitur pada bagian kiri, silakan Anda lihat di situ ya, seperti yang ada di gambar. Sehingga Anda nanti bisa di bagian kiri ya, di atas itu mengisi tanggal dan bulan yang sedang berjalan, akan muncul bagian isian kegiatan harian yang akan kita lakukan. Yang berikutnya di langkah yang ke-13 ya, hasilnya ketika Anda masuk pengisian kegiatan harian ini seperti ini nih. Lebih teliti dan cermat, karena biasanya kalau Anda, ini kan masih diberi waktu nih, kita uji coba di 2021. Kalau mungkin di 2022 semuanya real time ya, hari itu dikerjakan. Nah, karena kita ini masih uji coba di 2021, uji coba 2021, Anda bisa mengisi setiap minggu, mungkin setiap bulannya, terakhir bulan. Kalau bagian ini nanti Anda silahkan cek apakah sudah masuk, cermat tanggalnya. Karena biasanya tanggal ini lupa dikira tanggal di bulan sebelumnya yang mungkin belum Anda isi. Jadi Anda harus cek di bagian tanggal dan kegiatan itu di hari di mana Anda mengisi kegiatan harian.
Ya, nanti terbaca itu semua dari breakdown kegiatan tahunan sampai kepada kegiatan bulanan. Langkah yang ke-14 ya, yang berikutnya yang bisa kita lihat di situ hasilnya akan seperti itu ya. Tinggal teman-teman submit aja apa yang Anda kerjakan, diketik di bagian deskripsinya. Misalkan menyusun program pengawasan semester genap pada hari apa, itu kan kelihatan di tanggal, bulan, dan tahunnya. Dan berikutnya, untuk langkah yang ke-15, nih hasilnya nih, jempol ya kan, di bulan Juli ya, ini contoh punya saya yang baru saya kerjakan, ini baru 2 bagian, jadi masih 50% pengerjaan. Jadi nanti teman-teman silakan lihat, kalau sudah menyelesaikan hasil bisa dicek di bagian kegiatan harian, buka lagi hasilnya akan seperti ini, nah, seperti tertera di layar. Jadi kalau sudah semua terisi, mulai dari kegiatan tahunan, lalu breakdown ke bulanan, sampai setiap hari Anda isi dari yang Januari sampai Juni, contohnya yang di tahun pelajaran 2020-2021, hasilnya akan seperti ini di mana? Di laporan kegiatan bulanan atau laporan kegiatan tahunan. Jadi diceknya di fitur laporan, di laporan bulanan. Sehingga di akhir bulan Anda bisa print out ini atau simpan dalam format PDF sewaktu-waktu diperlukan untuk ditandatangani oleh kepala kantor atau siapa pejabat penilai Anda sudah bekerja dengan baik. Oke teman-teman, itu yang bisa menjadi masukannya, cara-cara yang mudah. Mohon maaf kalau kecepatan atau apapun itu, karena memang terburu-buru dalam waktu mungkin 1 sampai 5, 10 sampai 15 menit ini bisa disampaikan sehingga berguna buat kita semua. Intinya harus membiasakan diri masuk kepada aplikasi ini dan langsung praktek menggunakan si EKA Kementerian Agama. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan, prokes di masa pandemi ini. Dadah, selamat sore.